Memang dia pengen berkuasa dan gila. Maksud saya gila, jangan kemudian wartawan ada bilang dia gila, bukan itu. Maksud saya kalau orang Jakarta bilang gila banget orangnya, bukan cuma masalah bagaimana dia bisa berkuasa, nggak bisa 3 kali dia bikin si Gibran untuk menjadi penggantinya, kan gitu. Menurut Anda apakah Jokowi berubah ya sekarang? Kalau kita ngelihat lagi-lagi secara manifest ya, secara manifest seakan-akan Jokowi berubah. Tapi kalau Anda kaitkan, kalau Anda dalami secara implisit ya, persoalan implisit power tadi saya bilang, Jokowi itu dari dulu nggak berubah ya, memang orangnya seperti itu. Makanya jangan heran kalau kemudian narasi dari pengamat ada yang mengatakan Jokowi bilang dilahirkan di pinggir kali, saya lupa namanya kan, tapi begitu kita lihat apakah memang masih ada wilayah tersebut gitu kan. Atau kemudian yang tadi Anda katakan ya, dia itu datang ke Jakarta. Saya kasih tahu ya, dia datang ke Jakarta dengan mobil SMK, bukan kendaraan lain-lain. Dengan siapa? Dengan wakil wali kotanya, ya, untuk menunjukkan bahwa dia ingin membangun Indonesia ke depan. Makanya waktu menjadi calon gubernur DKI, dia dengan mobil SMK yang katanya udah ada pre-booking ya, itu sampai sekian ribu. Dan waktu itu saya berdebat dengan teman saya ya, sama-sama satu SMA di Bali, nggak mungkin Krar. Kenapa nggak mungkin? Gue itu kerja di Mitsubishi. Dari mana SMK itu kemudian bisa membangun bak mesin dan sebagainya dengan teori manufakturer mobil itu. Dan ternyata benar, itu hanya merupakan sebuah bukan cawe-cawe, politik pencitraan ya. Dan kalau Anda lihat ya, pencitraan waktu Jakarta banjir 2000, kalau nggak salah 2007 tuh ya. Kemudian di mana itu Latuar Hari itu kan bocor tuh. Dia duduk di situ nungguin ya sampai itu bisa selesai, dibandingkan Ahmad Heriawan waktu dia jadi gubernur Jawa Barat ya. Saya bilang sama dia, lo kok nggak datang ke Cikeas, lo Jokowi aja datang ke Latuar Hari. Ya itu kan udah ada bidang-bidangnya, masa gue mesti datang ke Cikeas gitu kan, ke Kali Cikeas maksud saya. Ya itulah ya. Jadi itu adalah bagian dari pencitraan. Dan ketika dia kehabisan pencitraan, apalagi, maaf ya, ini juga dinyatakan oleh salah seorang petinggi di PDIP. Tahu nggak Mas Ikrar? Kira-kira pencitraan apa lagi yang bisa mengangkat dia menjadi tokoh politik Indonesia? IKN. Maaf saya ngomong ya, IKN. Coba dilihat dari zaman Bung Karno mau pindah ibu kota ke Palangkaraya, nggak berhasil. Zaman SBY waktu dia bikin dia mau mindahin ibu kota, siapa pengkritik utama? Jokowi. Ya nggak? Mau pindah mana konsepnya apa ininya. Sekarang barulah ketahuan kita mau pindah ke IKN. Pertanyaan saya, airnya itu bisa menghidupi atau tidak? Ternyata air di IKN itu nggak bisa buat nyiramin tanaman, not even buat kehidupan ikan-ikan air tawar gitu kan. Ini bukan saya ngomong bohong, tapi ini penjelasan dari Kompas TV ya. Nah ini jadi dan Anda lihat bagaimana orang-orang UGM yang dulu dilibatkan dalam kasus mobil SMK, yang tinggal di Jerman, dia ninggalin negeri tempat dia bekerja hanya untuk bantu Jokowi. Nggak ada. Profesor siapa yang dari IPB itu? Dia bilang, Mas Ikrar, aku dulu diminta bantuan Jokowi untuk pertanian ya. Apakah masukannya dikasih? Kagak. Saya tanya sama Anda, berapa dam yang dibangun oleh Jokowi? Katanya Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Terjadi sebaliknya yang terjadi, kita impor ya.
Jadi itulah yang saya katakan banyak pencitraannya lebih gede dibandingkan ini. Jadi Jokowi nggak berubah, memang dia pengen berkuasa dan gila. Maksud saya gila, jangan kemudian wartawan ada bilang dia gila, bukan itu. Maksud saya kalau orang Jakarta bilang gila banget orangnya, bukan cuma masalah bagaimana dia bisa berkuasa, nggak bisa 3 kali dia bikin si Gibran untuk menjadi penggantinya, kan gitu. Dan nanti saya bilang kalau nanti ternyata benar habis si Anindya Bakri menjadi benar resmi menjadi ketua Kadin dan kemudian Abu Rizal Bakri mendukung Jokowi untuk menjadi ketua apa zaman Pak Harto tuh, ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Itu berarti lagi-lagi dia bukan nggak tahu, dia tahu ya.